Ketika saya baca itu, Syekh Soleh guru saya bilang, kamu tengok nggak siapa yang mengerjakan ini sampai sekarang? Otak saya langsung satu orang, Sayyidil Habib Umar. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, ini dibahasin. Dan saya punya kesan sendiri dengan hukum ini. Dulu, ini cerita. Sayyidil Habib Umar bin Hafid, saya punya guru. Itu kan setiap subuh sampai sekarang di Darul Mustafa, itu habis sholat subuh itu berbaris untuk salaman. Bukan hanya kepada beliau, sama semua jamaah sholat keliling itu. Tapi kalau ada Habib Umar, orang pasti berebutan untuk salam dengan Habib Umar. Berbaris, ratusan orang setiap hari, 500 orang minimal itu yang berbaris bersalaman. Orang yang bersalaman dengan beliau macam-macam, ada yang pendek, ada yang tinggi. Di antara adabnya Habib Umar, kalau yang pendek beliau menurunkan tangannya, kalau yang tinggi beliau naikkan tangan beliau. Jadi beliau salaman 500 orang lebih, nggak hanya sekedar, nggak. Beliau merhatikan siapa yang salaman. Kalau perlu dinaikkan, kalau perlu diturunkan, sampai sekarang. Apa yang beliau buat itu jadi omongan bagi sebagian orang yang nggak kenal beliau dan nggak ngerti ilmu yang sebenar. Makanya saya sarankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam ilmu jangan pakai perasaan. Gak cocok perasaan saya sama apa yang dia buat. Perasaan Anda kalau nggak didasari dengan ilmu, Anda salah. Jangan pakai nggak enak nampaknya, enggak. Ilmu dulu kedepankan. Kalau Anda nggak tahu, diem, jangan protes. Orang-orang di Arab, di Yaman, di Tarim atau dimanapun, ketika itu ngomongin Habib Umar. Tengok tuh Habib Umar, sok kali, sampai kayak gitu. Seakan-akan tangannya mau kali dicium sama orang. Dia ngasih tangannya gini-gini. Sekali dua kali saya dengar. Saya waktu itu awal-awal belajar, belum terlalu lama saya mengenal Habib Umar. Anggap mungkin setahun 2 tahun saya belajar di sana. Sekali dua kali saya lawan artinya saya nggak mengiyakan. Tapi lama-lama saya tengok, kok nampaknya betul juga yang dibilang sama orang ini ya. Kok seakan-akan Habib Umar tuh minta tangannya dicium kayak gitu. Akhirnya saya punya guru namanya Syekh Soleh. Saya belajar setiap malam, waktu itu saya belajar takhasus, saya idhofi sama beliau. Kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin ini. Saya belajar, datang ke rumah beliau setiap malam. Subhanallah, ada satu bab yang kami pelajari, yaitu adab salaman ini. Makanya saya ingat betul karena saya belajar kitab itu sama beliau. Itu di situ dijelaskan di antara adab ini sama seperti yang ditanyakan tadi. Antara adab salaman tidak menjadikan orang yang mau mencium tangan kita menjadikan badannya ruku untuk mencium kita. Ketika saya baca itu, Syekh Soleh guru saya bilang, kamu tengok nggak siapa yang mengerjakan ini sampai sekarang? Otak saya langsung satu orang, Sayyidil Habib Umar. Habib Umar Syekh. Nah, Habib Umar menjagai. Kata beliau bilang, orang yang ngantri salaman di sholat subuh itu, ya, ngantri salaman sholat subuh itu, memang orang yang kadang-kadang niatnya sholat subuh supaya bisa salaman sama Habib, berebut-rebut sholat subuh. Anda kalau ke Darul Mustafa sekarang sholat subuh, itu berebut semuanya duduk di sof pertama. Sof pertama ini full ini. Bisa jadi pakai booking, orang sana booking pakai shawl. Saking niatnya untuk dapat soft pertama, dari malam hari udah shawl ditaruh supaya besok jangan ada yang duduk di situ. Booking lah, booking kursi. Kayak kita nonton bioskop, nonton bola, booking kursi penting kan, duduk di depan. Orang beriman booking soft sholat itu yang paling penting bagi mereka. Bukan kayak kita tolak-tolakan, Anda aja di depan.
tujuannya apa? Ya kita tahu lah, ada pasti orang mau dapat soft pertama, kemuliaan dan segala macam. Tapi nggak banyak dinafikan mereka mau dapat mau dapat salaman sama Habib Umar. Karena ada beberapa kejadian, beberapa waktu pertengahan salaman Habib Umar udah keluar. Entah ada jenazah, entah ada majelis, entah beliau harus keluar kota. Kalau terlalu belakang kali, soft belakangan kali mau salaman sama Habib, nggak selamanya bisa dapat. Akhirnya mereka berebut. Maka udah ketahuan yang mau salaman di subuh itu orang yang memang niatnya mau cium tangan Habib. Tapi coba perhatikan, ada beberapa video yang Habib Umar itu didatangin rumahnya dengan pemain bola, klub sepak bola Yaman datang ke rumah beliau. Orang mau salaman, mau cium, ketika mau dicium bahunya ditahan sama Habib Umar. Tangan kanan Habib Umar kasih tangan kiri menahan bahunya. Supaya apa? Badannya nggak bisa tunduk. Beliau nggak mau dicium. Maka berbeda ketika orang yang memang sudah punya ta'alluq, mengerti cara ta'zim, bermusafahah, bersalaman dengan guru, di antara akhlak atau adab kepada guru, cium tangannya. Tapi bagi orang yang mungkin belum punya ta'alluq, kita menjaga, jangan sampai kita yang, kau cium tangan aku nih. Dan itu tadi adabnya.